Perkenalkan, nama saya Fani Putri Anggraini, jurusan Manajemen Perhotelan angkatan 2019. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang buku kerja yang pertama sampai ketiga. Langsung saja ke buku kerja yang pertama, yaitu Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Nama produk atau jasanya yaitu Fashion Annabella Dotwer. Unit usahanya menjual pakaian wanita. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya, membangun budaya etik dapat mencangkupi. Di sini saya memilih lead by example, mengembangkan code of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencangkupi. Di sini saya memilih meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menghindari potensi sanksi. 2.1 untuk perusahaan. Notaris untuk perusahaan, di sini saya memilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Yang ketiga, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders, di sini saya memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis, penunjukan saham atau pembagian kepemilikan, pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis, dan yang terakhir deskripsi modal operasi awal atau klausa buyback. Yang keempat, perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan, di sini saya memilih memenuhi semua kewajiban kontrak, mendapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan standar kesepakatan hukum. Memilih bentuk organisasi. Yang kelima, bentuk organisasi bisnis. Di sini saya memilih partnership. Yang keenam, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Di sini saya memilih biaya pendiri dan pemeliharaan formulir hukum. Ketujuh, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha, di sini saya memilih syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Syaratnya yang pertama ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, yang kedua fotokopi NPWP, yang ketiga fotokopi situ, yang keempat neraca perusahaan, yang kelima materai 6000, dan yang ketujuh, yang keenam, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, dan yang terakhir, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Yang kedelapan, izin pajak penjualan. Izin pajak penjualan, di sini saya memilih pajak sebelum pajak penambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Yang kedua, prinsip pemungutan pajak. Yang kesembilan, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan, di sini saya memilih pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, buku kerja yang kedua yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usahanya sama seperti buku kerja yang pertama, yaitu menjual pakaian wanita, produk atau jasanya Fashion yaitu Annabella Dotwer. Elemennya yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerjanya 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Yang pertama, profitabilitas, yang kedua likuiditas, yang ketiga efisiensi, dan yang keempat stabilitas. Di sini statusnya baik semua. 1.2, proses pengelolaan keuangan. Yang pertama, preparasi laporan, yaitu laporan pendapatan, neraca, dan laporan cash flow. Di sini statusnya baik semua. Yang kedua, preparasi perkiraan keuangan, ada pendapatan, pengeluaran, dan modal belanja. Di sini statusnya baik semua. Preparasi performa laporan keuangan, ada laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, dan laporan proforma cash flow. Di sini statusnya baik semua. Dan yang terakhir, analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, ada rasio analisis, mengukur hasil dibanding rencana, mengukur hasil-hasil dengan norma industri. Di sini statusnya baik semua. 1.3, laporan historis keuangan. Yang pertama, laporan keuangan, yang kedua neraca, yang ketiga laporan cash flow. Di sini statusnya baik semua. 1.4, perakiraan keuangan.
Yang pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan. Di sini statusnya baik. Yang kedua, identifikasi pro forma laporan keuangan. 2.1 laporan pro forma diidentifikasi. Yang pertama, pro forma laba rugi. Yang kedua, pro forma pendapatan. Yang ketiga, pro forma neraca. Dan yang keempat, pro forma arus kas. Di sini statusnya baik semua. 2.2 rasio analisis diidentifikasi. Yang pertama, likuiditasnya. Yang kedua, efisiensi operasinya. Yang ketiga, profitabilitasnya. Di sini statusnya baik semua. Rekomendasi performa kekuatan dan kewajiban ini sudah terrealisasi dengan baik. Sangat rekomendasi untuk kalangan remaja karena selain harganya terjangkau, produk fashion Annabella juga sangat fashionable. Buku kerja yang ketiga yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Di sini unit usahanya menjual pakaian wanita, produk atau jasanya fashion yaitu annabella.wear. Langkah yang pertama, rencana staffing. Kriteria kinerja 1.1, kategori okupansi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 tanggung jawab okupansi, 1.3 tugas okupansi, 1.4 persyaratan okupansi. 1.5 kebutuhan pelatihan okupansi, 1.6 jumlah tenaga kerja, 1.7 perkiraan mulai bekerja, 1.8 FTE atau full time equivalent, 1.9 perkiraan durasi kontrak. Yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan dan mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi yaitu dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Rencana seleksinya, saya memilih mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf dan pelamar terpilih. 2.2 proses seleksi yaitu dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksinya di sini mencangkup yang saya pilih proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Yang kedua, hubungi pengambilan keputusan untuk laporan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan seleksi. 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim. Dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim, di sini saya memilih menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat peraturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan, di sini saya memilih hak memperoleh upah, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, dan hak untuk cuti. Untuk kewajibannya di sini saya memilih kewajiban ketaatan dan kewajiban loyalitas. 3.2 prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup, di sini saya memilih kepentingan bersama yaitu pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman kerja. Dan yang keempat, peningkatan kesejahteraan bersama. Pengelolaan staf. 4.1 alasan pengembangan staf. Alasan pengembangan staf, di sini saya memilih efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan dan kepercayaan diri. 4.2 strategi dan program pengembangan staf, di sini saya memilih memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. 4.3 program pelatihan. Di sini saya memilih orientasi pekerjaan. 4.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Di sini saya memilih identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerja. Di sini saya memilih kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi. Di sini saya memilih pengetahuan, keterampilan dan sikap. 5.3 tingkat pergantian staf. Di sini saya memilih rendah
kurang dari 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Di sini saya memilih kolaborasi dan kerjasama. Kategori okupansinya di sini ada owner, bertanggung jawab atas semua operasional. Yang kedua, bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran uang. Ada admin, bertanggung jawab atas pembelian barang online. Dan yang terakhir, tim packing, yaitu bertanggung jawab atas packingan orderan dan pengiriman barang. Sekian presentasi atau penjelasan buku kerja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.